Tidak masuk akal. Tapi apa resep saya? Saya pegang janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Dan mulut yang berdoa paling mustajab untuk saya, bibirnya ibuku. Makanya setiap saya mau ujian, saya pulang kampung. Mak, doakan saya. Setiap ada sesuatu saya mau beli, mak, bagaimana menurut emak? Mak, saya bilang, kenapa saya? Kau tanya nak, lebih tinggi sekolahmu dari saya. Apa yang saya butuhkan bukan pendapat ilmunya. Apa yang saya butuhkan bukan kecerdasannya. Tapi apa yang saya butuhkan dari bibir ibuku, ridanya Allah. Ketika Allah rida kepadamu, kecil punya mobil. Ketika Allah tersenyum kepadamu, kecil lunas utangmu. Tapi ketika orang tuamu kau abaikan, kau lebih hormat sama anggota DPR, kau lebih hormat sama camatmu daripada orang tuamu, wajar 30 tahun kau merantau dari Jawa, dari Sulawesi ke Samarinda, 30 tahun kau tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Orang tuamu kau hina. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa para habaib, mohon maaf saya berdiri di depan tuan-tuan yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ceramah di sini berdiri bukan karena saya hebat dari tuan-tuan, cuma karena kalau kita semua ceramah sampai pagi tidak selesai. Kenapa saya dipilih? Karena saya paling banyak followerku. Bukan karena saya pintar. Yang pergi-pergi tadi itu orang hebat itu. Yang pergi tadi para habaib yang keluar tadi itu orang hebat-hebat semua. Lalu kenapa Dasat yang ceramah? Karena saya yang paling banyak penontonku di YouTube. Alhamdulillah sekarang sudah lebih 210 juta. Sudah hampir seluruh penduduk Indonesia. Nasrani, Hindu, Buddha pun nonton ceramah saya. Alhamdulillah ya. Nah dengar. Suatu kali Nabi menceritakan, terjadi perjalanan 3 pemuda. 3 orang pemuda jalan, musafir istilahnya. Karena malam tidak ada hotel waktu itu mereka mencari goa. Tahu goa? Apa? Apa goa? Apa goa? Hadiah kuberinya kamu hadiah. Apa itu goa? Apa? Goa. Kau langsung minta uang. Jawab dulu cilaka. Gunung berlubang. Ini ambilan. Kanan, tangan kanan. I love you so much. Nah, mulut gunung yang ada lubangnya. Masuklah mereka bertiga bermalam. Pas mereka bangun, ternyata pintu gua tertutup. Pintu gua tertutup. Mereka dorong, ayo dorong. Bismillahirrahmanirrahim, dorong. Nggak goyang, dorong lagi. Akhirnya 3 orang pemuda ini berkata, sudah, mari kita berdoa. Kita sudah dorong, tapi tidak bisa goyang. Kita minta pertolongan Allah. Maju orang pertama berdoa. Ya Allah, saya pernah mengurusi ibuku. Saya dari pasar pulang ke rumah saya untuk menyuapi ibuku makan siang. Kutuntun dia sholat. Kulakukan tiap hari. Berjalan berkilo-kilometer. Kembali lagi ke pasar. Untuk apa? Untuk mengurus ibu saya. Apabila mengurus ibu ini adalah kebaikan di sisimu ya Allah. Ada balasan yang engkau patut membalasnya. Pahalaku ini, balaslah kebaikanku ini dengan membuka pintu gua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dia dorong, alhamdulillah bergerak. Tapi sedikit saja bergerak. Belum bisa dilewati. Belum bisa besar perutnya. Dia bilang yang pertama, kau lagi, orang kedua maju. Berdoa. Ya Allah, saya pernah mencintai seorang perempuan sepupuku. Saya senang betul perempuan ini. Tapi dia juga tidak senang sama saya. Sama waktu belum ada istri saya. Ada perempuan, aku mau sekali dengan dia. Dia pun mau sama saya. Tapi dia mau muntah lihat saya. Kan dia tinggi, cantik, tinggi, besar. Saya bilang sama teman saya, wih, bagus sekali memperbaiki keturunan ini. Langsung dia dengar, dia balik lihat saya, Bu. Dia bilang, kau rusak keturunanku. Ya, saya senang berdiri perempuan. Dan suatu ketika dia datang minta tolong kepadaku. Saudara, tolonglah saya, pinjami saya duit.
Kata ini, saya pinjami kau dengan catatan temani saya tidur 1 malam. Kada boleh. Terserah. Kalau kau mau dipinjami, sudah temani saya tidur. Kalau kau tidak mau, tidak usah. Akhirnya ini perempuan berpikir karena dia sangat membutuhkan bantuan itu. Oke lah, saya terima pada waktu yang sama. Kemudian di tempat yang mereka sepakati, datanglah ini perempuan telanjang bulat. Saya tidak tahu kenapa perempuan yang tidak pakai baju disebut telanjang bulat. Saya tidak tahu kenapa sebabnya. Kendak tahu saya. Kenapa tidak dibilang telanjang segitiga? Kenapa disebut telanjang bulat? Padahal dia tidak bulat. Dia persegi lonjong 4. Ya kan? Ya sudahlah, tidak usah kau tanya-tanya saja ya. Makanya tidak semua juga yang aneh-aneh perlu kau tahu jawabannya. Ya. Akhirnya datang ini perempuan telanjang bulat. Begitu dia mau dekat ini perempuan, tiba-tiba laki-laki ini istighfar. Seolah-olah melihat tanda rambu lalu lintas, huruf P, warna merah silang. Apa maknanya? Dilarang parkir. Akhirnya laki-laki ini berkata, enggak jadi. Wih, angin tak kalah nih cepok. Tidak boleh. Bagaimana kasihan? Saya utangi kamu. Ikhlas. Tidak usah kau ganti, tidak usah kau temani saya. Kau pakai bajumu, pergi. Lalu dia ingat kebaikannya. Ya Allah, jika saya tidak jadi berzina pada saat itu, padahal peluang sudah di depan mata, tinggal aku lompati lagi. Tapi tidak kulakukan karena saya takut dan cinta kepadamu ya Allah. Adalah kebaikan di sisimu. Ya Allah, dengarkan dan kabulkan doaku. Bukalah pintu gua ini. Dia dorong. Alhamdulillah bergerak. Tapi belum bisa dilewati. Maju orang ketiga. Kau lagi berdoa. Ya Allah, saya pernah punya pegawai. Pada saat tiba tarian gajinya, dia pergi merantau. Dan dia tidak ambil gajinya. Akhirnya gajinya aku belikan kambing. Kambing wanita perempuan hamil betina tidak ada suaminya. Kambing betina hamil tidak ada suaminya. Namanya juga kambing. Masa ada kambing akad nikah? Tapi sekarang banyak cewek mau saingan sama kambing. Tidak ada suaminya hamil. Beleng-beleng. Ya Allah. Alu kambing ini aku urus. Dari 1 ekor menjadi beberapa ekor. Menjadi belasan ekor. Dan menjadi puluhan ekor. Ketika pegawaiku tersebut pulang dari rantauan. Dia datang, Tuan, mana gajiku itu hari saya tidak sempat ambil. Saya bilang, itu sana, itu. Maksudnya apa? Itu kambing, kamu semua yang punya. Yang benar. Maksudnya apa? Uangmu kamu itu waktu gajimu, saya belikan kambing, saya urus dan beranak pinak. Itu semua kambingmu. Ambil. Dia ambil semua kambingnya Pak, tidak satu pun yang dia sisa. Ini juga orang kurang ajar, simpang kek 1 ekor. Lalu dia ingat, ya Allah, jika mengurus amanah, saya urus pegawaiku, saya pelihara amanahnya, adalah kebaikan di sisimu, dan kebaikan itu pantas engkau membalasnya, maka balaslah kebaikanku itu dengan membuka pintu gua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dorong, dengan izin Allah terbuka. Dia coba keluar, alhamdulillah mereka bertiga bisa keluar, lalu mereka keluar dan setelah itu sujud syukur, dia lanjutkan perjalanannya. Ini dikisahkan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah, apa hikmah dari kejadian ini? Halo? Bu? 1, hikmah dari kisah ini. Ternyata semua orang punya masalah. Jangankan kita yang tinggal di Samarinda seberang ini. Hujan aja sedikit banjir. Itu saja 3 sahabat dalam ruang yang kecil di gua saja tidak cukup 2 kali 2 meter ada masalahnya. Apalagi kita. Ini mana ada manusia tidak ada masalahnya? Bapak pikir anaknya Haji Udin tidak ada masalahnya? Banyak masalahnya. Bapak pikir orang-orang mulia di depan ini tidak ada masalahnya? Muka-muka penuh masalah juga ini Pak. Ibu-ibu, masalah kreditmu semua. Bapak-bapak ini masalah juga. Mau kawin lagi takut sama istrinya. Das Atlatif, banyak masalah saya sebagai mubalik. Bapak aja yang lihat casing saya senang-senang. Tapi dalam sehari-hari banyak masalah saya.
Andai Bapak lihat ini otak di dalam kepalaku, Bapak lihat seperti benang yang kusut. Banyak juga masalah kita. Paling banyak masalah saya sekarang, banyak janda-janda curhat. Ustadz, suamiku baru meninggal. Innalillahi wa inna. Ustadz, tolonglah saya kasih doa-doa penenang supaya saya bisa tenang hidup, Ustadz. Saya kasihlah doa-doa. Lama-lama dia bilang, Ustadz, bolehkah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya khatib. Semua kita punya masalah. Ayo, mana ada tidak ada masalah? Ada orang masalah rumah tangga, sudah 2 anaknya sampai sekarang masih kontrak-kontrak. Alhamdulillah ada orang belum menikah sudah punya rumah, sudah menikah 2 rumahnya, tapi apa masalahnya? Suaminya selingkuh, istrinya juga membalas. Ada lagi suami istri setia, ada rumahnya, ekonominya cukup, sopan santun suami istri. Apa masalahnya? 10 tahun menikah tidak punya anak. Punya lagi anak, rumah bagus. Apa masalahnya? Anaknya yang satu narkoba, yang satu pengedar. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Selesai kuliah, masalah cari kerja. Sudah dapat kerja, selesai masalahnya. Belum, cicilan motor lagi dia baras. Lunas lagi motornya, jelek lagi dilihat motornya. Mau lagi naik mobil. Semua kita punya masalah. Maka belajar dari kisah tadi. Begitu ada masalahmu, yang pertama kau lakukan takarrub ilallah, dekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Yang tadi kita lakukan, tetap ikhtiar dulu. Dorong dulu, dorong. Jangan langsung pasrah. Ada masalah rumah tangga, pasrah sudah ini, sudah takdirku ini begini atau tidak. Islam mengajarkan ikhtiar dulu. Kurang apa solehnya Rasulullah? Kurang apa cintanya Allah kepada Rasulullah? Apa Rasulullah hanya berdoa? Tidak, beliau bahkan perang ketika ada masalah. Ngangkat pedang. Ketika perang Khandaq, perang Farid, Rasulullah sendiri ambil itu cangkul, dia cangkuli sendiri. Itu batu yang tidak mau pecah, 3 kali dia pecahkan. Nabi sendiri bekerja. Nabi sendiri sebagai kepala rumah tangga, apa susahnya Nabi berdoa, ya Allah berikan saya kekayaan. Tapi Nabi tidak cuma berdoa, beliau berdagang. Jadi tidak cocoklah kalau kau cuma tinggal di masjid bermalam 40 hari, 50 hari. Amin ya Allah, berikan saya kekayaan ya Allah, lunasi utang-utangku. Langsung uang turun dari peluk-peluk mobil. Itu peleng kartong iping-upin. Mana bisa, harus kerja dulu. Ikhtiar. Tadi kisah dia dorongkan dulu. Dorong, 1, 2, 3, dorong. Tidak goyang. Baru bertawakal ilallah, berdoa. Doa dulu. Untuk cepat doa dikabulkan. Ada 3 sifat amalan yang membuat doamu cepat. Tadi kisah tadi toh, selesai berdoa dia dorong, langsung gerak. Artinya apa? Ini amalan yang membuat doamu cepat diijabah Allah. Apa itu? 1, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Adindaku semua ini remaja masjid. Kalian semua masa depan Islam. Biar hitam jidatmu gara-gara sholat. Kau tinggal di masjid ngajar ngaji. Tiap hari kau bersihkan masjid. 4-5 waktu kau azan di masjid. Tapi kau tidak urus orang tuamu. Kau abaikan orang tuamu. Demi Allah, jangankan masuk surga. Baunya surga kau tidak dapat. Sekarang banyak anak-anak belajar agama dari YouTube. Berbeda sedikit dengan orang tuanya. Dia kafir-kafirkan orang tuanya. Dari mana kau belajar agama? Karena orang tuanya maulid, dia belajar di satu aja ustadznya dilihat. Maulid itu tidak ada pada zaman Nabi, itu sesat. Kalau begitu jangan kau juga pakai handphone, karena tidak ada handphone pada zaman Nabi. Kalau begitu jangan kau baca itu mushaf Quran, karena mushaf Quran tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu jangan kau pakai zakat fitrah dengan beras, karena Nabi tidak pakai zakat fitrah dengan beras. Tiba-tiba datang, ada gurunya hanya belajar agama di YouTube. Itu aja dilihat terus. Ada hadisnya, betul ada hadisnya. Cuma 1 hadis kau dapat, kau tidak dapat hadis yang lain. Akhirnya kata, ini bapak sesat, maulid tidak ada. Dari mana kau belajar agama? Bapakmu kau bilang sesat. Jangan ketawa, saya serius ini.
Hei, Pak, Pak, sampean yang sudah tua, kenapa ya rumah tangga saya bertengkar terus? Kenapa ya dagang saya tidak pernah baik? Kau tidak pernah pergi tengok orang tuamu di Jawa? Kau tidak pernah pergi tengok orang tuamu di Sulawesi? Mahal tiket, itu aja membuat Allah marah. Masa gara-gara tiket kau pikir untuk sebandingkan dengan orang tuamu? Mana pernah itu orang tua hitung-hitung orang untuk anaknya? Baru 1 bulan orang tuanya di rumahnya karena sakit stroke menderita. Waduh, setengah mati saya Ustaz diurus orang tuaku. Baru 1 bulan itu kau sama orang tuamu. Kamu dari perut ibumu 9 bulan 10 hari. Ada bapak-bapak di sini takut sama istrinya? Hah? Dia mau belikan baju bapaknya gara-gara istri. Bapakmu terus. Tidak jadi. Mau lagi dikasih umroh bapaknya. Bapakmu terus. Ada istrimu begitu? Woi, ada. Kalau ada istrimu begitu kepada orang tuamu, kau ceraikan saja. Saya cinta kau sayang, tapi kau kurang ngajar sama ibu bapakku. Minta maaf, saya ceraikan kau baik-baik. Ambil aja itu harta yang kau mau. Itu yang membuat hidupmu sial kalau kau dapat istri begitu. Ada begitu di sini takut sama istrinya? Marah dia Ustaz. Ngapain kau takut kalau dia marah? Dia kasih pecah piring Ustaz. Bantu kasih pecah. Kasih pecah semua. Dia lempar televisi, alhamdulillah berhenti dan nonton sinetron. Piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Itu yang takut sama istrinya. Ayo, woi, ibu, woi, jangan kau buat suamimu berdosa ke orang tuanya, karena itu yang membuat hidupmu durhaka. Kenapa ya? Berhenti masalah satu, muncul masalah ini. Muncul lagi masalah, muncul ini. Itu karena kau kurang ngajar sama mertuamu. Pak pernah dibilangi begitu. Kau pilih Pak, saya istrimu atau mamamu? Ada pernah Bapak dengar begitu? Ibu, pernah kau bilang begitu sama suamimu? Pernah? Dengar baik-baik. Ibu-ibu, pernah rasakan hamil? Pernah? Enak enggak? Aduh. Mau duduk aja setengah mati. Duduknya standar samping. Pembukaan 1. Iya toh? Ibu-ibu, masih ingat waktu melahirkan? Enak enggak? Ada enggak ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri orang kaya keluar kau nak. Masih ingat waktu menyusui? Apalagi waktu tumbuh giginya. Mutuakan nak. Ayo, serius saya ini. Bu, saya tanya sekarang. Siapa yang mengandung suamimu? Ibunya. Siapa menyusui suamimu? Siapa yang melahirkan? Sekarang siapa yang terima gajinya suamimu? Makanya aja aku suka ngomel. Tenang kok Pak, saya bela kok malam ini. Takut sama-sama suami. Ya, maka coba buka Al-Quran. Tafsirnya itu surah Al-Baqarah terakhir. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takullahuma wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Menurut para ahli tafsir ayat ini, kalian mau bersedekah, kirim pakai sopirmu ke masjid, tidak ada masalah. Kalian mau membantu panti asuhan, kirim aja transfer, tidak ada masalah. Tapi untuk orang tuamu, Al-Quran ini ditafsirkan, jangan kau kirim transfer kalau kau satu di Samarinda. Jangan kau kirim pakai sopirmu kalau kau satu kampung. Kamu datang kedua orang tuamu, tanganmu dengan tangannya berikan. Kau beli baju, bukan adab yang baik kalau kau kirim pakai orang lain. Apalagi kalau kau grab. Yang baik menurut Quran ini, kau datang ke orang tuamu, bawakan baik-baik, tanganmu dengan tangannya, minta didoakan, usap-usap kepalanya, cium jidatnya, itu yang membuat Tuhan tersenyum kepadamu. Maka kalau ada selama ini doamu tidak dikabulkan,
Pasti salah satu sebabnya karena kalian durhaka sama orang tua. Heran saya bubuhan di sini. Sopan betul sama para habaib, cinta sama guru. Biar air gelasnya gurunya dia mau minum. Tapi sama orang tuanya tidak cium tangannya. Siapa yang ngajari kamu begitu? Maka muliakan orang tuamu, insya Allah hidupmu akan bahagia. Umar bin Khattab pernah bertanya, ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya melihat wajahnya Allah di dunia ini. Saya tahu tidak mungkin saya nampak wajah Allah di dunia. Tapi saya mau tahu bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku. Maka Nabi menjawab, Umar, buat ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Adik-adik, bukan mau takabur ya, bukan mau sombong, bukan mau takabur. Ini supaya kalian pandai memuliakan orang tua, termotivasi. Lihat itu gelarnya Ustadz Dasat. Saya tidak ditulis di sini. Kalau ditulis gelar saya, Dr. Dasat Latif, SSOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Dua doktornya, dua sarjananya. Makhluk langka itu. Ada orang dua doktornya tapi sama-sama disiplin ilmunya. Alhamdulillah Dasat Latif, dua doktornya beda disiplin ilmu. Satu komunikasi, satu syariah hukum Islam. Ada orang barangkali dua disiplin ilmunya, tapi satu negara dia sekolah. Saya beda negara dan waktu yang sama. Tidak masuk di akal. Orang semua waktu itu dia tuduh saya pasti itu bohong. Saya tidak balas. Saya cuma share saya punya jasa. Ini jasaku. Tidak masuk akal. Tapi apa resep saya? Saya pegang janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Dan mulut yang berdoa paling mustajab untuk saya, bibirnya ibuku. Makanya setiap saya mau ujian, saya pulang kampung. Mak, doakan saya. Setiap ada sesuatu saya mau beli, Mak, bagaimana menurut emak? Mak, saya bilang, kenapa? Saya kau tanya, nak, lebih tinggi sekolahmu dari saya. Apa yang saya butuhkan bukan pendapat ilmunya. Apa yang saya butuhkan bukan kecerdasannya. Tapi apa yang saya butuhkan dari bibir ibuku, ridanya Allah. Ketika Allah rida kepadamu, kecil punya mobil. Ketika Allah tersenyum kepadamu, kecil lunas utangmu. Tapi ketika orang tuamu kau abaikan, kau lebih hormat sama anggota DPR, kau lebih hormat sama camatmu daripada orang tuamu, wajar 30 tahun kau merantau dari Jawa, dari Sulawesi ke Samarinda, 30 tahun kau tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Orang tuamu kau hina. Tak mungkin kau punya bahagia kalau orang tuamu kau durhaka. Maka adik-adik pulang ini, muliakan orang tuamu. Kecil itu lunas utangmu. Cuma kan kadang-kala kita lebih hormat sama guru daripada sama orang tua kita. Kalau kalian mau buat tersenyum Allah, buat ibu bapakmu tersenyum. Ya, adik-adik, jangan sampai kau lebih sopan dari cowokmu daripada bapakmu. Kalau bapakmu nasihati kamu, bapak kolot. Begitu cowoknya, terserah abang aja deh dongok. Beleng-beleng. Hei, Bu, mau lihat kurang ajarnya anak-anak kita? Kau pulang nanti di rumahmu periksa itu HP-nya. Siapa fotonya di situ? Wallpapernya, bapaknya. Saya lagi ujian anak mahasiswa aku tuh. Anak-anak simpan handphonemu di meja. Jangan pegang handphone. Saya jalan. Wih, tiba-tiba ada mahasiswi saya. Cakep betul cowoknya. Wih, putihnya cowoknya ini. Saya lihat jelek ini cewek. Tidak seimbang lah ini. 11:31. Saya tanya, Dek, cakep sekali cowokmu. Langsung dia bilang, Ustadz tidak gaul. Maksudnya, bukan cowokku ini Ustadz. Oh, siapa ini? Lee Min Ho. Siapa ini Lee Min Ho? Artis Korea. Oh, artis ini. Dia kenal kau ini, Dek? Enggak. Pernah kau dikirimi pulsa? Enggak. Pernah kau di miss call? Enggak. Bodoh. Hapus itu fotomu. Memang kau kenal, dia kenal kamu. Hapus itu. Bapakmu yang angkosi kamu. Bapakmu yang antar jemput kamu. Masa tidak ada fotonya bapakmu di situ? Pasang fotonya bapakmu. Tunggu dulu, Ustaz. Dia carilah fotonya bapaknya. Dia bilang, sudah terhapus, Ustaz. Kalau begini modelmu dek kuliah, wajar kau sarjana setengah mati cari kerja jadi pengangguran puluhan tahun. Kenapa? Kau durhaka sama orang tuamu. Saya bukan mutakabur. Saya bukan cerdas. Lihat itu ustadz-ustadz yang populer. Semua dari alumni pondok. Dasat Latif tidak pernah mondok. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, semua sekolah komunikasi.
Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, penonton yang paling banyak penontonnya di YouTube sekarang dari semua konten-konten dakwah Das'ad Latif. Kenapa? Sampai detik ini apapun saya mau lakukan pasti saya muliakan orang. 2 kali minimal saya telepon ibuku. Mau bangun, baru bangun, ma agak tepi gau, karena mama saya tidak tahu bahasa Indonesia. Sekarang beliau umur 85 tahun. Mau tidur, saya telepon lagi, ma agak tepi gau, melo nam tinro nak. Sudah mau tidur. Nah, ada saya pesan setiap saya telepon, ma jangan lupakan doakan semua anaknya, mak. Kalau ada yang pernah sakit hati, mak, hapuskan. Kalau ada tetangga yang sakiti, jangan ingat dosa-dosanya mereka. Maafkan saja supaya tenang perasaan. Kalau saya lagi galau, ada masalah, biasa saya pulang. Boleh tuh ditanya sama kameramen saya. Hanya pulang beberapa saat. Biasa tidak cukup 1 jam. Saya sampai di kampung, saya ambil gitar, sapu, baru saya menyanyi. Mengapa minum. Oh, ketawa sudah mama saya. Hahaha. Sudah itu saya cium tangannya, cium kakinya. Mak, doakan saya ada masalahku. Oh, lono nak mesapa muhallala. Pergilah saya. Oh, arasnya Allah bergetar. Gak usahlah kau cari-cari karoma ini, doa ini. Ibu bapakmu aja kamu lewatkan. Kecil buat itu Allah kasih kamu. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Itu jelas. 1, supaya doamu cepat diijabah menurut kisah tadi, muliakan kedua orang tua. Yang kedua, hindari maksiat. Maksiat sekarang lebih gampang daripada zaman saya SD. Kenapa? Maksiat sekarang lebih gampang melalui medsos. Apa maksiat yang paling banyak? Maksiat mata. Kirim-kirim gambar-gambar porno. Kirim-kirim gambar-gambar film-film porno. Kan bercanda aja kita di grup. Memangnya dosa boleh kau candai? Hati-hati. Ya, bapak-bapak jangan coba-coba berselingkuh. Sekarang dosa yang paling banyak dalam rumah tangga selingkuh. Bermula dari grup WhatsApp alumni, update status istrinya, kesepian banget. Langsung diseleding teman SMA-nya, boleh juga tuh diganti. Berawal itu akhirnya jadilah layangan putus. Woi, ada yang sudah nonton itu film? Jangan kau percaya, itu fitnah rumah tangga orang Islam. Yang belum nonton sebaiknya jangan nonton. Yang sudah nonton hapus itu di aplikasimu. Itu fitnah. Masakan beredar bahwa kalau suamimu baik ibadahnya, sopan ngomong, berbicaranya bagus, ibadahnya bagus, tidak pernah kasar, hati-hati, dia sudah pasti simpanan itu. Yang benar aja, berarti saya juga begitu. Itu fitnah itu. Kami ini laki-laki tergantung laki perempuannya. Kalau istrinya baik, tidak mungkin suamimu macam-macam. Kalau ditelepon, apa bikin bu? Alhamdulillah, saya lagi ajar si bungsu ngaji. Telepon lagi siang-siang, apa bikin? Ya si bungsu lagi belajar hafalan-hafalan pendek. Apa dibikin sore-sore? Ya saya nunggu kamu, saya siapkan makanan yang terenak buat abang. Begitu ada yang goda suamimu, apa dia bilang? Tidak mungkin, ada bidadari di sorga rumahku. Tapi kalau suka ngomel, malas masak, adik telepon tidak pernah ada di rumah, di mana kau? Lagi jogging. Telepon lagi siang, di mana? Lagi yoga. Telepon lagi lagi ini sepedaan. Telepon lagi mau malam, lagi di mall. Begitu kita pulang tidak ada di rumah, bagaimana suamimu tidak kawin lagi? Maka hindari maksiat. Adik-adik tidak usah pacaran. Ahwat, adik-adik putri, jangan kau pacaran. Pacaran syar'i, pred. Mana ada pacaran syar'i? Jangan. Dengarin yang suka pacaran. Sudah 3 tahun pacaran tidak dilamar-lamar. Motor aja dicicil 1 tahun lunas. Kamu 3 tahun dipacarin tidak dilamar-lamar. Modal malam minggu 20.000. Beli roti, autan, teh botol. Dibawa kau pergi lihat mobil di jembatan. Ya, kalau ada yang senang sama kamu dek, sudahlah. Bang, daripada kita pacar-pacaran berdosa, lamar saya. Saya yang membela kamu di orang tuaku. Ya, hindari maksiat. Yang ketiga, agar doamu cepat diijabah menurut kisah tadi,
adalah amanah dipelihara. Amanah buat kita minimal amanah keluarga. Bapak-bapak, amanahnya ada dua. Suami istrimu dan anakmu. Jangan sampai anak kita tidak sholat. Bu, jangan malu kalau anakmu tidak tahu bahasa Inggris. Tapi malulah ketika anakmu tidak tahu sholat. Jangan gelisah ketika anakmu mondar-mandir cari kerja tidak dapat kerja. Tapi gelisahlah ketika anakmu tidak pernah kau dapat ngaji. Halo ibu. Ui. Bu. Bu. Kira-kira kalau ibu meninggal siapa yang doakan? Suami. Kawin lagi. Ada kawan saya haji waktu meninggal istrinya, bengkak matanya menangis. Baru saya hilang sudah masa saya. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku Ustaz. Ini istri saya baik betul Ustaz. Bilang hebat betul. Barusan ku dapat suami meninggal istrinya begini. Biasanya cuma ceria, enggak ada air mata. Ini sampai bengkak matanya. Belum 1 tahun. Beberapa bulan saya pergi jogging di Karebosi, ketemu saya. Di sampingnya ada perempuan putih, masih muda, enggak pakai jilbab, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji siapa itu? Dia bilang, yang baru Ustaz. Oh ibu, Pak, Bapak mau tahu masa depannya di kubur? Kalau Bapak merantau dari Jawa ke Samarinda tidak nyaman Samarinda, boleh balik di Jawa. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Dari Sulawesi merantau ke Samarinda, kada nyaman di Samarinda, bulik ikam. Merantau ke Jakarta, tidak enak Jakarta, masih boleh kembali. Masih ada pilihan. Pegawai negeri tidak disenang sama wali kota, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini. Menderita kau di dunia, masih ada pilihanmu. Tapi begitu kau masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tak boleh lagi kau keluar. Begitu kau keluar, lari semua orang Samarinda. Ya. Nah, ketika sudah masuk di kubur, kata Nabi, putus semua amalmu. Tidak ada yang bisa menolongmu. Kecuali 3 hal. Satu di antaranya, anak yang soleh dan soleha. Nabi tidak berkata anak yang anggota DPR, anak yang doktor, anak yang dokter spesialis, anak yang kontraktor. Tidak. Anak yang soleh dan soleha. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, tolong jawab dengan jujur. Tolong jawab. Bapak-bapak, bisa ndak anakmu jadi anggota DPR tidak pernah ikut pilcaleg? Tidak mungkin. Bisa ndak anak kita jadi bupati tidak pernah ikut pilkada? Tidak mungkin. Bisa ndak anak kita jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Bisa ndak anakmu jadi tentara polisi tidak pernah daftar tentara polisi? Tidak mungkin. Tapi bisa ndak anak kita jadi soleh dan soleha tanpa di fakultas kedokteran? Bisa. Bisa ndak anak kita soleh dan soleha tanpa daftar polisi tentara? Bisa. Bisa ndak anak kita soleh dan soleha tanpa jadi bupati? Bisa. Berarti mencetak anak menjadi soleh dan soleha jauh lebih gampang daripada jadikan anakmu politisi. Tapi sayang, 1000 sayang, kita lebih bangga anak kita pintar bahasa Inggris tapi tidak tahu ngaji. Ada orang bilang, hebat betul tetangga saya Ustadz. Apa hebatnya anaknya Ustadz? Masih kelas 2 SD, sudah pandai bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Masa banyak Ustadz? Kau ke Inggris, anak-anak di sana bahasa Inggris semua. Woi, memangnya nanti kalau bapak meninggal, anakmu berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Nggak, Bapender Banjar juga dia. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak mau lihat masa depanmu di kubur, lihat anakmu sekarang. Kalau subuh bunyi gerendel pagar, siapa itu? Oh si bungsu, buru-buru ke masjid berjamaah. Harapan sudah itu. Malam Jumat dibuka kamarnya anak, Masya Allah anak saya 2 lagi belajar, mengaji, baca surah Yasin sama kakaknya. Harapan sudah itu Bu, biar kau ngontrak-ngontrak rumahmu. Tapi begitu malam Jumat, tidak pernah kita lihat anak kita baca Quran. Tidak pernah hadir di majelis, tidak pernah kita lihat berjamaah. Bakal kau menderita nanti di kubur. Bapak menderita di dunia paling lama. Ya,
70-90 tahun. Tidak ada orang menderita dari lahir sampai mati. Tapi begitu kau masuk kubur, kalau memang bekalmu tidak cukup, tidak akan ada rehatmu. Tidak akan ada istirahatnya. Yang bisa menolong anaklah yang soleh dan soleh. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 3 inilah yang membuat doa kita cepat diijabah oleh Allah. Ustadz, saya memelihara amanah. Saya urus orang tuaku. Saya hindari maksiat. Kenapa saya minta tidak dikasih Allah, Ustaz? 24 jam selalu saya berdoa. Selesai sholat 5 waktu saya berdoa. Saya tambah malam tahajud saya berdoa. Kenapa yang saya minta tidak dikasih? Baik sangkalah. Berarti yang kau minta tidak baik buat kamu. Ya Allah, mudah-mudahan anakku bisa jadi polisi. Oh, Allah tahu kalau anakmu jadi polisi, dia akan menghalalkan segala cara. Ya Allah, mudah-mudahan anakku bisa jadi dokter. Kok tidak bisa? Allah tahu kalau dia jadi dokter ditugaskan ke batas desa-desa yang jauh sehingga dia susah ketemu kembali sama orang tuanya. Sering saya ungkapkan, tamat SMA saya daftar tentara. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara? Ternyata temanku lulus. Sekarang dia AKBP. 2 bunga di sini, reserse di Polda Sulawesi Barat. Pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, saya ceramai semua. Bahkan jenderal sekalipun, Kapolri, kugas di depan saya. Dengan izin Allah. Barangkali kalau saya lulus waktu itu, saya masih hormat. Ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak. Saya sekarang presiden hormat sama saya, bos. Dengan izin Allah. Maka ketika ada kalian minta tidak dikasih, berarti itu tidak baik buat kamu. Allah sediakan yang lebih baik. Saya daftar fakultas kedokteran setelah gagal. 3 kali saya ikut. Tidak lulus-lulus. Temanku lulus. Sekarang dia tugas di Kepulauan Aru. Saya lulus jadi Dustad. Dia tugas Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon. Pulang kodok? Tidak. Kenapa? Mahal tiket. Kalau saya pulang satu keluarga minimal 30-40 juta tiket saja. Dalam hati saya, alhamdulillah. Untung saya tidak lulus jadi dokter. Saya jadi ustadz, tidak pernah saya pusing soal tiket. Siapa yang beli? Yang ngundang. Hebatnya lagi, pergi, tidak bawa uang, pulang. Allah kasih yang terbaik. Ya, 2014 saya ikut Pilwali di Makassar. 10 pasang calon. Saya diminta sama partai. Oke lah, saya tes klakson. 10 pasang calon. Kalah? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Alhamdulillah. Untung saya tidak menang waktu itu. Andai saja saya menang, saya tidak akan menjadi penceramah seperti sekarang. Alhamdulillah tidak menang. Gajinya wali kota jauh lebih banyak saya dapat dari YouTube dari gajinya wali kota. Dengan izin Allah. Maka Bapak Ibu berdoa saja. Hindari maksiat. Muliakan orang tuamu. Insya Allah. Yang kamu minta tidak dikasih, Allah sediakan di akhirat kelak. Kenapa ditunda? Karena Allah tahu kau tidak mampu memikul apa yang kamu minta itu. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, apabila ada bertanya di antara kamu, bertanya tentang aku, sampaikan aku sangat dekat kepadanya. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Saya ulang, aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Berarti ada orang berdoa pada hakikatnya di hadapan Allah tidak berdoa. Kenapa? Karena dia berdoa tidak sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Tapi yang pasti, doa dikabulkan. Dikabulkan di dunia dengan cepat. Ada juga versi kedua, dikabulkan di dunia tapi lama baru dikasih. Ada versi ketiga, dikabulkan tapi setelah di akhirat. Saya berdoa minus, Ustaz, berhari-hari tidak dikasih. Nabi Adam berdoa kepada Allah, minta dipertemukan Siti Hawa, 200 tahun baru Allah kabulkan. Nabi Nuh minta pertolongan Allah, berapa lama baru dikabulkan? Lebih 900 tahun. Nabi Zakaria minta anak, 21 tahun minta, 80 tahun baru dikabulkan. Nabi Musa berdoa, ya Allah selamatkan umatku dari kejaran Fir'aun. Berapa tahun baru dikabulkan? Lebih 60 tahun. Nabi Muhammad SAW minta kembalikan kiblat kami
Dari Palestina kembali ke Mekah. Berapa lama baru Allah kabulkan? Lebih 18 tahun. Itu para nabi dan rasul yang dicintai Allah. Dosanya pun tidak ada. Kalian tukang tipu. Istrimu aja kau tipu. Uang pilkada kau ambak. Berdoa pagi, mau kau dikasih besok. Pret. Maka berdoalah. Jangan berhenti berdoa ketika ada masalah. Kalau tidak dikabulkan di dunia, insya